Coba tengok tinggi-tinggi di atas Zamzam Tower. Apa tulisan di atas? Allahumma salli ala Sayyidina. Dalam sholat ataupun dalam sholawat ataupun dalam azan, maka yang benar tidak boleh ditambahkan Sayyidina. Jadi yang nggak pakai Sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai Sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Dan pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh. Karena Sayyidina digunakan pada tiga hal. Satu dilarang, dua diperkenankan. Yang dilarang itu yang mengkultuskan. Ada seorang datang kepada Nabi ingin mencari muka. Ya, dia ingin mencari muka pada Nabi, ingin dihormati oleh orang, dia katakan, "Ya Sayyid, ya Sayyidina." Kata Nabi, "Jangan kamu agungkan saya seperti umatnya Isa mengangkat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa kembali bersama kami ya dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini ya admin akan membahas mengenai penambahan kata Sayyidina ya dalam sholawat ya. Contohnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya, ataupun dalam bacaan tasahud akhir itu dibolehkan ataukah tidak. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan ya dalam video ini ya, karena sering menjumpai bahwasanya ada kita dengar bahwasanya menambahkan Sayyidina itu tidak diperbolehkan, tetapi ada juga di tempat sisi lain ya kita mendengar bahwasanya menambahkan Sayyidina itu dianjurkan ya. Mana sebenarnya yang benar atau mana yang lebih afdol? Mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau mengenai penambahan kalimat Sayyidina ya pada sholawat ataupun pada tasahud akhir. Sama-sama kita dengarkan. Apakah dalam bacaan tahiyat saat sholat kita tidak boleh menyebut kata Sayyidina? Karena ada pendapat dari saudara kita kalau kita menyebut Sayyidina saat sholat justru merendahkan Nabi. Mereka berpendapat kalau kita menyebut Sayyidina sholat menyamakan Nabi SAW dengan manusia biasa, bukan. Coba tengok tinggi-tinggi di atas Zamzam Tower. Apa tulisan di atas? Allahumma salli ala Sayyidina. Zamzam Tower Makkah itu. Kalau ulama Makkah tak membolehkan, kenapa? Waktu takbir di Makkah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makkah itu. Tengok videonya ada. Nanti malam Idul Adha putar siaran Makkah, Madinah. Dengar takbir Makkah, Madinah. Gimana? Mereka bertakbir ada nyebut salawat di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang ngomong Sayyidina ini bukan orang Pariaman. Yang sebut Sayyidina nanti bukan orang Pariaman. Ada ustadz yang ceramah gitu. Sayyidina itu yang ngomong Nabi Muhammad sendiri. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Aku kata Nabi, ambo sayyidu, sayyid, pemimpin waladi Adam, semua anak-anak Adamnya aku pemimpinnya. Makanya kita menyebut dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menurut mazhab Syafi'i mustahabun, dianjurkan menyebut Sayyidina. Yang jadi masalah ini kita jumpa dengan orang fanatik. Yang satu fanatik tak boleh pakai Sayyidina, yang satu fanatik wajib pakai Sayyidina. Fanatik inilah yang merusak. Begitu didengar ustaz pertama kali dengar Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz dengar ustaz tak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Tak pakai ustaz.
Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai penambahan kalimat Sayyidina ya pada sholawat ataupun pada tasawuf akhir sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Badrus Salam. Bagaimana penjelasan beliau tentang penambahan kalimat Sayyidina. Kata Sayyiduna kepada Rasulullah SAW boleh. Bahkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh mengatakan kaum muslimin bersepakat akan bolehnya memutlakan kata Sayyid kepada Rasulullah SAW. Karena begitu. Kalau sholat juga begitu. Bagus. Salawat di sholat. Salawat dalam sholat ya. Kenapa? Salawat dalam sholat kan pakai Sayyid. Nah, kalau di dalam sholat ataupun dalam sholawat ataupun dalam azan, maka yang benar tidak boleh ditambahkan Sayyiduna. Boleh bang. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Badrus Salam. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim. Bagaimana penjelasan beliau mengenai penambahan kalimat Sayyidina. Dalil nambah Sayyidina dalam tahiyatul namanya ya. Tahiyatul. Dalam tasyahud. Dalilnya Tahiyatul. tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi bersabda, aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput kena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah. Hadisnya sahih. Ya, biasanya. Kalau Hasan Husain disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan Kirdun? Keturunan monyet. Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam sholat bid'ah pakai Sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami, Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga, hilang dia Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting, dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai Sayyidina nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nah itu cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, "Kaifa nusalli alaik?" Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, "Qulu," jawab, katakanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Enggak pakai Sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai Sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Jadi yang pakai Sayyidina silakan. Yang nggak bisa pakai Sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma shalli ala Muhammad, nggak apa-apa. Jadi yang nggak pakai Sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari.
Yang pertama, yang pakai Sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari. Yang kedua, ana sayyidu waladi Adam. Gampang toh? Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasyim mengenai penambahan kalimat Sayyidina ya pada salawat ataupun pada sholat tasyahud akhir. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai penambahan kalimat Sayyidina. Bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina? Terlepas di dalam sholat atau di luar sholat. Yang penting, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina? Maka jawabnya adalah mutlak boleh, karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad ya, tentang hadis syafaat. Nabi Muhammad menyebutkan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Ana sayyidun nas, aku sayyidnya manusia. Jadi yang nggak mau Nabi Muhammad disebut sayyid itu kayaknya bukan manusia, karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana sayyidu nasi. Yang nggak mau wallah alam, nah ini berarti tuannya siapa nanti. Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah, di hadis sahih, dan itu keluar dari lidah Rasulullah SAW. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Dan masih banyak riwayat-riwayat, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam, kecuali merasa anaknya apa ya, ya pokoknya bukan Adam, binatang tidak enak disebut di sini. Kalau merasa anak Adam, Nabi Muhammad adalah sayyid. Jadi kalau menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja. Cuman setelah itu, bolehkah kita mengucapkan Sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Misalnya salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat Sayyidina. Tapi bolehkah kita menambah Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca? Karena tadi sudah kita jelaskan, pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh. Tentu, dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salawat pun kita diperkenankan. Sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita, itu yang tidak boleh. Tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi adalah gelar untuk Nabi. Allahumma salli ala Rasul Muhammad, boleh, dan tidak dilarang. Karena apa? Itu tidak bertentangan, karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh. Cuman permasalahannya nanti di dalam sholat itu loh. Ini sebagian membahas di sini. Bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam sholat? Pertanyaannya adalah, apakah zikir-zikir di dalam sholat itu memang sudah seperti itu? Kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang tidak bertentangan maknanya, itu dilarang atau tidak? Apalagi diambil dari riwayat lain. Jawabnya adalah kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu mengucapkan kalimat tasyahud, kan dalam tasyahud itu bunyinya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya, beliau berkata asyhadu an la ilaha illallah, ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah, dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut, wa ana zidtuha, dan aku tambah ini. Jadi ada contoh, dan dia merasa bahasanya menambah, beliau menambah wa ana zidtuha, dan tambahannya wa ana zidtuha, dan aku tambah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dan kebetulan ini kisahnya kisah tasyahud. Yang berani mengatakan, yang mengucapkan Sayyidina dalam tahiyat adalah bid'ah, berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah
ibn Umar. Kalau masalah afdaliyah mah lain, mana yang lebih utama itu lain cerita. Akan tapi ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Waktu bertasyahud beliau tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha, dan aku tambah. Loh, kok ada contoh? Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya yang telah menjelaskan mengenai penambahan kalimat Sayyidina ya pada sholat ataupun di luar sholat, sudah beliau jelaskan dengan detail. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Saya ingin bertanya, baik, saya coba jawab. Saat kita duduk tahiyat, ketika sampai salawat Nabi di tahiyat akhir, sebaiknya kita memakai Sayyidina atau tidak? Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya, misal ini kan kalimat hadis bisa ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 483, hadis Muslim nomor hadis 406, hadis Muslim nomor hadis 406, di At-Tirmidzi nomor hadis 483, kemudian di Abu Daud nomor hadis 978 sampai 980. Oke. Hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah. Kami teliti ini di kitab-kitab hadis yang kami punya, kami turunkan yang sahih saja. Ya, setiap kalimat salawat yang disampaikan pada Nabi, terutama dalam salat, itu tidak pernah menggunakan kata Sayyidina. Ya, ketika Ka'ab bin Ujrah bertanya pada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kan? Baik, maka Nabi mengatakan, ya faqul, maka katakan, "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid." Jadi tidak menggunakan kata Sayyidina. Saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan Sayyidina, karena bahasa dari Nabi seperti itu. Yang kedua, sholat itu petunjuknya khusus, langsung dalilnya, langsung dipraktekkan, langsung dicontohkan, langsung dibacakan, dan diikat di kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis 651. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Jangankan Anda, sahabat Nabi namanya Khalad Az-Zuraiqi, dikisahkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musifis shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Dia salat, datang ke masjid Nabi, ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Ketika selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, salat lagi kamu, karena kamu belum salat. Kamu belum salat. Kenapa dia belum salat? Oleh Nabi dinilai belum salat padahal setelah salam. Karena cara dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan pada orang ini, ya, tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sampai dia mengulang 3 kali, Nabi mengulangi kalimat yang sama. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari wudu sampai dengan akhirnya. Setelah itu mengatakan seperti yang kita kenal sampai hari ini, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Dan sholatnya Nabi tidak pernah menggunakan kata Sayyidina dalam salawat dalam salatnya, kecuali kalau di luar salat nggak ada masalah, karena Sayyidina digunakan pada 3 hal. 1 dilarang, 2 diperkenankan. Yang dilarang itu yang mengkultuskan. Ada seorang datang kepada Nabi ingin mencari muka, ya, dia ingin mencari muka pada Nabi, ingin dihormati oleh orang, dia katakan, "Ya Sayyidina, Sayyidina." Kata Nabi, "Jangan kamu agungkan saya seperti umatnya Isa mengangkat Isa sampai dikultuskan nanti." Ya, Nabi menolak kalimat itu dalam konteks dia ingin mengkultuskan Nabi karena cari perhatian dari orang lain. Tapi Nabi sendiri mengatakan pada Umar, "Sayyidu qaumi," kepada Abu Bakar, "Sayyidu qaumi." Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Risalah Tazkiyatun Nafs di halaman pertama, di posisi sebelah kanan paling atas ketika membuka kitabnya 72 halaman itu, beliau katakan, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad," sebagai takrim, memuliakan. Kalau kita menganggap seseorang itu mulia, ya kayak Anda misalnya di kantor ada bos, Anda panggil Bapak kan? Padahal bukan Bapak Anda. "Pak, apa kabar?" "Saya bukan Bapak Anda." Kan enggak, Anda panggil Bapak untuk penghormatan, itu takrim namanya. Ya, sama dengan yang ketiga sebagai gambaran umum. Ya, Anda misalnya bertemu sekarang Pak Adi, Pak Doni, Bu Siti, bahasa Inggrisnya Mr, gitu kan? Mr, Mrs. Bahasa
Arabnya Sayyid, Sayyidah. Makanya ketika Anda misalnya ke Timur Tengah umrah dipanggil, ya ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Masya Allah, itu penghormatan. Ya, ya Sayyidah, ya Sayyidah, saya bukan Sayyidah Pak, Masya Allah, saya Nina misalkan. Enggak, itu panggilan kehormatan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Dayat mengenai penambahan kalimat Sayyidina di dalam sholat maupun di luar sholat sudah beliau jelaskan. Dan juga ya penjelasan dari Ustadz-Ustadz yang telah admin tampilkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.